Iya, UGM. Oke, mau masuk UGM teknik atau apa kira-kira? Teknik. Tapi Teknik ya? bukan teknik sipil gitu. Oh, bukan teknik sipil ya. Kebetulan sih Ah, kalau teknik tahun ini ada sih beberapa siswa saya yang tembus tuh ITB, UGM juga iya, terus apa namanya Unpad, juga ada UI juga, malah ada yang ITB nggak tembus ada ITB. ITB ada ITB, malah UTBK keterima ITB, SIMAK UI keterima teknik juga dia di SIMAKnya, Oh, kayak gitu. Nah ini kamu kira-kira mau sesuaikan dengan kelas 12, tapi soal-soalnya lebih UTBK atau mau dari mana dulu kira-kira? boleh Kak. Kayak yang UTBK gitu. UTBK tapi nyambungnya ke sifat koligatif, biar nyambung Iya, dengan materi sekarang gitu. iya boleh. Oke, bentar. Ini soalnya kebetulan karena kamu nggak punya nomor kamu, jadi saya nggak apa namanya nggak bisa ngirim soal. Mungkin saya tampilin dulu soalnya bentar ya. Oh iya. Hmm. Sifat koligatif udah sampai tekan osmotik. Coba tunggu Kak. Tunggu. Saya panggilnya Kak apa Pak? Kak aja lah, saya Kak masih aja ya. muda. Oh iya. Tunggu. Saya lihat dulu ya Kak. Atau mau saya kasih materi dulu, dasar-dasar koligatif. Boleh, boleh. Boleh. Udah. Berarti saya tampilkan pen dulu ya, saya jelasin materi. Nanti baru kita aplikasi ke soal-soal yang sulitnya. Iya. Karena koligatif lumayan, ada kadang 1 sampai 2 soal keluar. Hmm. Apalagi kalau di SIMAK UI itu dia apa namanya suka jadi ini juga campuran dengan materi lain kayak misalnya mencari inian apa namanya digabung-gabungin jadi dari pH asam basa ntar lari ke koligatif atau komolaritasnya kayak begitu. Itu berapa soal Kak? Biasanya bisa 1 sampai 2 soal. Enggak, kalau kimia ini. Kimia, oh kalau kimia kan sekarang jadi 20 soal ya. Oh jadi Dulu 20. 15 soal kan kalau dulu UTBK, tapi ganti jadi UTBK jadi 20 soal dia. Uh, Kalau nampilin itu apa sih namanya ya? Share konten ada nggak Kak? Oh iya nih share screenshot ya. Saya biasa kadang Google Meet sih. Oh, Nah, oke muncul nggak? belum. Muncul nggak pennya saya? Pen saya muncul nggak? Oh ini udah. Udah. Oke. Jadi sifat koligatif, itu dia ada 4. Nah, yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Ya, lambangnya delta P. Nah, delta P itu sama dengan P derajat kali XT. Ya, delta P itu penurunan tekanan uap. Nah, kalau P derajat ini tekanan uap murni, tergantung ya murninya apa, bisa air, tergantung di soalnya. Nah, kalau XT ini fraksi mol terlarut. Nah, sebelum sampai lebih detail, kamu udah tahu XT dan XP belum? Udah pernah kemarin sih udah Kemarin dapat diterangin ya. Kak. Nah, Iya. XT itu fraksi mol terlarut. Nah, kamu bisa membandingkan terlarut dengan pelarut nggak? Terlarut itu ini Kak kalau salah. Pokoknya bukan air. Nah, tapi kalau kasusnya sama-sama cairan benzena sama alkohol, misalnya, Enggak tahu. nah, jadi terlarut itu selalu kadarnya lebih kecil. Jadi misalnya kalau benzenanya cuma 20%,
alkoholnya 80%, berarti terlarutnya si benzena. Benzena. Jadi gitu membandingkannya. Jadi kalau di soal UTBK tuh jarang pelarutnya air. Karena kalau misalnya soal-soal yang mudah itu kan udah pasti air yang melarutkan, air yang jadi pelarut gitu kan. Nah, biasanya kalau di UTBK itu pembanding senyawa cairannya itu jarang air. Makanya selalu saya tekankan harus bisa membedakan mana terlarut dan pelarut. Seperti itu. Nah, kalau terlarut ditambahin dengan pelarut, itu nilainya 100% alias 1. Nilainya. Gitu. Nah, ini jika dia senyawanya non-elektrolit ya. Kalau dia elektrolit, dia harus dikasih Van Hoff, faktor Van Hoff. Itu I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Ini jika elektrolit ya, senyawanya dia nanti di soalnya elektrolit, dia harus pakai I. Nah, N itu jumlah koefisien ya. Jadi X-nya diganti dengan ini, Kak? Bukan diganti, tapi dikali. Oh, dikali. Jadi nanti dikali I. Kalau dia elektrolit kasusnya. Kalau dia nggak elektrolit, nggak usah pakai I. Mau catat dulu boleh, sambil bentar saya ke bawah. Ini soalnya nanti ada tekanan uap larutan, P dia lambangnya, masih di nomor 1. Catat dulu boleh, sambil yang bingung-bingung boleh tanya. Alfa itu derajat ionisasi ya. Nah, nanti alfa ini bisa nyambung ke asam basa, bisa nyambung ke kesetimbangan. Karena kalau alfa di asam basa, akar Ka per M atau akar Kb per M. Tapi kalau larinya nanti dia ke kesetimbangan ataupun ke mol, alfa itu mol terlarut, mol MTS ya. Mula-mula terurai sama sisa. Jadi terurai dibagi mula-mula. Nah, nanti babnya juga bisa nyambung ke elektrolit. Pelan-pelan deh pokoknya. Pokoknya kimia itu saling menyambung dia. Catat dulu boleh sambil kamu pelajari. Yang bingung-bingung ya kalau tulisan dimaklumi ya, agak-agak jelek soalnya saya nggak bisa tulis bagus banget sih. Itu tahu elektrolit apa enggaknya gimana, Kak? Nanti, ini catat dulu. Boleh saya simpan pertanyaanmu. Saya suka tanya sebanyak-banyaknya lah. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas tanya gitu. Makanya kalau saya pelan-pelan aja tapi kamu ngerti. Kita nggak usah terburu-buru kayak ngejar kan, toh masih 1 tahun lagi kan kamu UTBK. Yang penting konsep kamu kuat, materi kamu kuat, kita mau bahas soal kayak gimana pun, selama konsep kamu kuat, aman. Gitu. Nanti menjelang mau UTBK baru saya kasih trik-triknya. Biasanya ya waktu itu pernah saya berapa kali ngelesin itu udah tinggal 2 bulan lagi, anaknya juga udah pasrah, Kak, kayak kimia saya berat banget nih, Kak. Saya kasih trik, ya alhamdulillah, ibarat kata keterima di ITB, UI, itu berturut-turut. Jadi di UTBK-nya keterima UI, ujian mandirinya keterima di ITB, terus SIMAK UI-nya keterima juga. Saya juga heran tuh kenapa. Itu 1 orang itu, Kak? 1 orang. Ada lagi yang top rekor, saya pernah ngajar privat, itu 7 PTN masuk semua. UI. Bukan, tapi itu berarti 7 PTN mandiri ya? Ya, 1 UTBK, 6 mandiri. Itu top rekor tuh, sampai bingung juga dia, Kak, saya mau milih yang mana, Kak? Ya udah, saya tetap kalau memilih itu, pertama kamu lebih senang di mana dunianya. Yang kedua, cari lulusan yang terbaiknya, termasuk akreditas kampusnya, jurusannya, akreditas jurusannya, dan juga lulusan-lulusannya dari akreditas dan jurusannya itu udah pernah jadi orang-orang besar belum? Kalau jadi orang-orang besar, biasanya alumnusnya kuat. Kayak gitu. Itu kalau tiap-tiap universitas itu ini enggak pengaruh enggak? Pengaruh di dunia kerja pun berpengaruh. Bahkan kalau kamu tuh alumnusnya kuat, biasanya tuh nyari kerja, oh ini adik kelas tingkat saya nih, adik kelas saya langsung nih, gini-gini di mata kuliah di jurusan saya juga, biasanya langsung ditarik. Tapi kalau misalnya pelajarannya gitu,
itu sama-sama aja apa beda tiap-tiap universitas gitu? Ya beda. Tergantung jurusan juga. Walaupun jurusan sama aja, kadang ada yang dapat mata kuliah ini, ada yang nggak dapat di mata kuliah ini. Biasanya kebijakan kampus tuh beda-beda. Tapi kalau mata kuliah yang udah pasti umum dan mata kuliah wajib, itu pasti sama. Paling bedanya tipis lah. Beberapa mata kuliah doang yang dibedain dikit gitu. Tapi yang mata kuliah wajibnya, yang memang benar-benar jurusan pokok utamanya, ya pasti dapat. Itu. Kamu mau teknik apa sih? Ini sih Kak, kayak saya kan baru dengernya teknik bisnis digital katanya. Oh, kayaknya juga baru itu. Saya juga baru. Ini biasanya sih teknik Iya. elektro, Iya, terus teknik industri, teknik sipil. Saya agak baru dengar juga sih itu jurusan itu. Kayaknya belum lama ya kali ya. Iya kayaknya. Iya, makanya biasanya saya murid-murid saya kebanyakan teknik-tekniknya begituan. Cuma Mesin. Kenapa? itu Kak, kalau kayak teknik-teknik itu lumayan sih Kak ini kuota ini. Masih banyak ya? Iya. Tapi memang digital perlu banget sih. Saya ngeliat ke depan itu kan digital nggak pernah ada matinya. Malah kalau kayak teknik sipil gitu yang bangunan apa gitu-gitu tuh agak berat karena kan Jokowi kan udah penghabisan habis-habisan anggaran ya, maksudnya infrastruktur segala macem. Bisa jadi 5 tahun ke depan itu bukan nggak lagi banyak pembangunan, paling cuma betul-betulin jalan, betul-betulin infrastruktur gitu. Jadi nggak lebih ngebangun lagi gitu loh. Iya. Kayak gitu bagus juga sih. Oke, catat dulu. Sambil dipelajari mana yang bingung. Nanti pertanyaan kamu saya jawab. Saya senang aktif aja bertanya-bertanya terus. Karena saya lebih senang ngajar begitu ketimbang saya ngomong sendiri gitu. Aduh, kayak bete banget. Apalagi kalau ngajar sekolah, aduh. Saya panggilin namanya juga bocahnya entah kamar mandi, apa tidur, apa main nyalain laptop, habis itu tinggal pergi. Emang Kak ngajar di SMP apa SMA? SMA saya kebetulan. SMA. Kamu SMA mana? Belum kenal juga saya SMA-nya ya. SMA Al-Azhar 4 Kak. Oh, Al-Azhar 4. Al-Azhar 4 itu di Kemang Pratama apa mana ya? Iya, Kemang. Oh, kalau saya SMP-nya dulu, SMP pernah ngajar, murid saya tuh terus dia pindah SMA-nya 81, sekarang masuk UI anaknya. Cewek itu dari saya SMP kelas 7 tuh saya pegang. SMP Al-Azhar Kemang Pratama tuh sampai dia masuk SMA 81 sampai sekarang masuk UI terakhir. Jadi udah bener-bener dari SMP ya berapa tahun loh, 6 tahun lebih. Ya gitulah kadang jadi guru ya senengnya merasa kayak masih muda terus aja. Kadang ngikutin anak-anak ya kan, ibarat kata. Malah saya kadang-kadang udah ada yang punya anak 3. Wah, apa nih anak saya, buset. Udah Kak? Ya udah. Tadi pertanyaanmu itu adalah bagaimana membedakan elektrolit dan non-elektrolit ya. Jadi elektrolit itu ciri kiasnya adalah dia bisa dipisah. Contohnya NaCl. Dia jadi Na plus tambah Cl min. Misal lagi contoh H2SO4. Dia jadi 2H plus tambah SO4 2 min. Nah, kalau non-elektrolit contohnya kayak glukosa C6, H12O6. Ini nggak bisa dipisah. Itu kenapa gitu Kak? Aturannya begitu kan, kalau ini kan mudahnya lagi dia itu senyawa-senyawa organik biasanya non-elektrolit itu. Ini kan nggak bisa dipisah apa sama sekali, walaupun ada angka-angkanya nggak bisa dipisah, dia udah jadi satu kesatuan. Karena 3 gitu apa gimana Kak? Nah, ciri kias lebih mudahnya lagi, biasa organik itu senyawanya poliatomik. Banyak dia senyawa-senyawanya, lebih dari 3, kadang 4, kadang 5. Kayak gitu. Contoh-contohnya non-elektrolit itu dia tidak bisa dipisahkan. Kalau elektrolit itu ada muatannya. Makanya ini muatan inilah yang menghantarkan listrik. Kalau kamu dulu pernah belajar di kelas 10 tentang bab elektrolit, dengan muatan positif negatif inilah yang dapat menghantarkan listrik. Tapi bukannya garam ini netral ya Kak? Itu kan kasusnya keasam basah. Asam basa.
Beda lagi. Ini kan kita ngomong tentang elektrolitnya, menghantarkan listrik tidaknya. Dan dia walaupun pH-nya itu kan ke pH, bukan ke elektrolit itu larinya. pH kurang dari 7 asam, pH lebih dari 7 basa, pH sama dengan 7 netral. Nah, beda lagi nih kasusnya. Walaupun bisa ke situ juga larinya, tapi beda-beda ini. pH itu kan mengukur tingkat keasaman ke tingkat kebasahan, bukan mengukur dia elektrolit atau bukan. Gitu. Nah, lanjut tadi yang dari delta P. Jadi lanjutnya ada lagi P sama dengan P derajat kali XP. Nah, P ini tekanan uap larutan. P derajat ini tekanan uap murni. Kalau XP itu fraksi mol pelarut. Gitu. Nah, kalau ini nggak usah pakai I itu hanya di delta P doang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, ini tuh beda sama yang tadi ya, Kak? Masih nomor satu masih penurunan tekanan uap. Ini masih bagian dari tekanan uap rumusnya ini. Kalau yang tadi perubahan tekanan kan? Ya, kalau ini tekanan uap larutan. Lanjut aja, Kak. Lanjut. Yang kedua ya sekarang ya. Kedua adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Nah, lambangnya delta TB ya. Jadi delta TB itu rumusnya M kali KB. Nah, kalau di elektrolit sama ya, tambahin I kalau di elektrolit. Nah, M ini molalitas ya. Molalitas itu rumusnya gram. Jadi M kecil ya, per mR kali 1000 per P gram air. Kalau dia pelarutnya air. Kali KB. KB kalau dia KB-nya air, nilainya 0,52 kalau dia air. Tapi kalau bukan air tergantung di soal. Gitu ya. Nah, ini dia kenaikan titik didih. Nah, TB larutan, apa titik didih larutan, itu sama dengan delta TB ditambah TB pelarut. TB ya pelarut. Kalau kasusnya dia air, maka nilainya 100 derajat Celcius. Titik didih air. Tapi kalau bukan air ya tergantung. Nah, ini rumusnya cuma ini. Kenaikan titik didih. Kalau bukan air itu carinya ada di soal apa gimana? Ada di soal. Ada di soal tetap. Kecuali kamu olimpiade. Kalau olimpiade kadang harus menghafalkan beberapa senyawa titik didihnya. Kalau cuma sekadar UTBK masih dikasih soal. Paling UTBK itu yang nggak dikasih tahu tuh nomor massa, nomor atom. Jadi kamu harus ngapalin tuh nilai-nilai AR. Misalnya ARC 12, ARO, oksigen 16. Itu kadang-kadang nggak dikasih di soal. Itu yang ini Kak, yang kenaikan kenaikan titik didih yang molalitas. Ya. Itu kan gram per mR kali 1000. Kalau misalnya bukan air itu gimana Kak? Tetap rumusnya itu, yang berbeda di P-nya jadi gram pelarutnya. Oh, gram. Jadi nanti dikasih tahu di soal. Bukan gram airnya berarti. Iya, yang berubah di gram airnya itu. Jadi apa? Tergantung pelarutnya mau benzena, alkohol.
etanol misalnya. Silakan, boleh catat dulu. Kamu punya WhatsApp nggak sih? Punya, Kak. Boleh sebutin nomor ya mungkin, biar saya kirimin soalnya, biar kamu bisa megang juga. Oh iya, ini Kak, 081. Ini nih, di chat. Iya, chat boleh. Darel ya namanya ya? Iya. Nah, itu udah saya kirim tuh. Lagi nggak on ya? Emang ya, Kak? Coba. Oh iya, coba. Tunggu. Ini ya, Kak? Ya. Ini soal proses intent. Ya, saya emang ngambil dari mana aja soal mah. Oh, Mau soal dari intent boleh, mau soal dari bimbel manapun boleh. Atau dari soal UTBK. Tapi UTBK semenjak UTBK susah juga sih online sih dia ya. emang apa, Kak? Nggak dapat, susah dapat ini? Iya, karena kan ya kan langsung ujian hari itu juga di komputer. Ya kan? Dokumen negara langsung, kecuali dulu zaman dulu itu kalau masih yang kertas boleh dibawa pulang. Udah dicatat? Udah. Nah, kalau udah kita coba 1-2 soal deh dari soal yang itu saya tampilin di sini. Nah, ini yang nyambung mas ya, titik didih nih. Nah, nomor 16. 16. Iya. 16 ini titik didih kan. Hmm. Dari kelima larutan di bawah ini yang memerlukan titik didih paling tinggi. Nah, tadi saya bilang kalau paling tinggi berarti cari yang pakai I. Karena kan titik didih itu kan delta TB M dikali KB kan? Hmm. Ya kan? Nah, kalau ditambahin I berarti kan makin besar nilainya. Otomatis kalau itu dia harus elektrolit. Itu ditambahin apa dikali, Kak? Dikali. Oh, dikali. Nah, kalau elektrolit mana? Ini udah pasti bukan C6H12O6. Yang B. Ya kan? Antara C, yang D juga bukan urea.
Berarti tinggal antara A itu Na2CO3 sama MgNO3 dua kali sama CuSO4. Nah, kita cari mana yang paling gede koefisiennya. Nah, cara mencari koefisien dari mana? Kita bongkar dia ionisasinya. Ini kalau dipisahkan jadi 2Na plus tambah CO3 2-. Ya enggak? Iya. Kalau ini kita pisah jadi Mg2 plus tambah 2NO3-. Ya enggak? Ini Cu2 plus tambah SO4 2-. Nah, ini koefisiennya 1 ditambah koefisien 1. 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Iya. Ini Mg 2 plus sama 2NN3. Berarti 1 ditambah 2. 3 kan? Iya. Nah, ini 2 ditambah 1. 3 juga kan? Iya. Nah, kandidatnya tinggal Na2CO3 sama MgNO3 dua kali ya. Yang sama-sama 3 kan? Tinggal kita lihat sini. Di sini 0,3 M. Di sini 0,2 M. Gedean mana 0,3 sama 0,2? 0,3. Ya udah, jawabannya A. Jadi sebenarnya UTBK itu nggak susah-susah banget kalau kamu tahu konsep. Silakan, catat dulu sambil dipelajari. Tunggu, Kak. Kenapa? Itu yang pertama, Kak, yang Na2 itu. Itu kan 2 tambah 1. Satunya itu dari yang mana, Kak? Kan CO3? Kalau iya 2Na plus tambah CO3 2-. Ini kan nggak perlu ditulis. Satu tuh kalau di matematika nggak perlu ditulis kan? Nah, 2 tambah 1 kan 3. Koefisiennya dilihat. Oh, ini koefisiennya. Iya, betul. Berarti ini juga harus dihafalin juga ya? Ya, sebenarnya bukan dihafalin, dipahamin. Artinya benar-benar ngerti cara memisahkan ionisasi. Enggak, yang ini kayak Na2, kayak apa itu? Kayak Cu gitu. Cu2 plus. CO3 2-. Nggak bisa kayak... Cu2 plus sama SO4 2-. Itu kita bisa tahu kenapa dia plus 2. Kenapa bisa plus 2? Kita terbantu dari SO4. SO4 itu kan pasti muatannya -2. Nah, itu kamu harus hafalin lagi di bab poliatomi. Ikatan-ikatan kimia, dasarnya juga pengikatan. Gitu. Jadi kalau ngomongin kimia meluas emang. Tapi kita kan masih per subbab dulu gitu loh, per bab dulu aja. Sambil kamu catat, saya ambil air dulu bentar ya. Iya. Lanjut. Masih catat ya? Dikit lagi, Kak. Ya, santai aja.
Udah Kak. Udah. Oke, kita coba lagi yang babnya titik didih ya. Nah, nomor 11. Nomor 11. Oke, nomor 11 itu kita ngitung titik didih larutan. Berarti kita nyari delta TB-nya dulu ya. Delta TB gram per mr kali 1000 per P dikali KB. Nah, ini apa nih? Glukosa ya. Berarti kalau glukosa non elektrolit ya. Berarti nggak usah pakai I. Berarti berapa gramnya di soal? 36 gram ya. 36 bagi MR-nya 180 kali 1000 dibagi P-nya 100 dikali KB-nya 0,5. Nah, coba dihitung sama kamu berapa. Satu ya Kak. 1 ya hasilnya? Berarti TB larutannya 100 karena TB pelarut ya. Titik didih air kan 100 derajat ya, tambah 100 berarti 101. Mana yang berarti 101? B ya. Nah, kan taruh dulu boleh. Kak, coba ngerjain gitu Kak. Nah, Coba saya yang mau ngerjain. kamu nyoba? Heeh. Tar dulu. Nomor 10 boleh. Nomor Penurunan 10. tekanan uap. Rumusnya tadi udah saya kasih, nomor 10. Coba ya. Tuh Kak, kalau XT itu rumusnya gimana Kak? Oh, XT ya. Kasih rumusnya dulu ya. XT itu NT per NT tambah NP. Kalau XP
NP per NP tambah NT. NT T. ini mol terlarut. Kalau NP ini mol pelarut. Fraksi molnya. Nah, ini fraksi mol terlarut. Ini fraksi mol pelarut. Ini mol pelarut. Berarti yang bawahnya itu pasti 1 ya, Kak? Pasti Enggak, kan bukan XC tambah XP. Bawahnya kan mol tambah mol terlarut tambah mol pelarut, bukan XC tambah XP. Oh, iya. Yang satu tuh XC tambah XP. Baru benar. Ini kan NP beda. Tapi bukannya kayak yang 100 sama 1 itu apa, Kak? XC tambah XP. XT. Fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut. Ditambah sama fraksi mol pelarut. Itu yang nilainya 1 atau 100. Bukan mol terlarut tambah mol pelarut, beda. Itu kan mol terlarut tambah mol pelarut yang bawahnya. Kanan. Bisa. Fraksi. Oh, iya. Yang Kak, yang P-nya ini P airnya. Tekanan airnya. Balik ke soal ya. Berarti ini udah dicatat ya. Tunggu, Kak. Berarti tadi udah dicatat belum yang bawahnya? Udah. Udah. Berarti balik ke nomor 10 ya. Nah, saya tarik aja biar nggak penuh. Nah, nomor 10 itu berarti kan tekanan uap murni. Berarti kalau tekanan uap murni berarti P derajatnya kan, P0-nya kan? 31,8. Fraksi mol air, berarti kalau fraksi mol air XP. XP kan fraksi 0,7. Nah, yang ditanya adalah penurunan tekanan uap, berarti delta P-nya berapa? Nah, ini karena dia grup apa nih? Nah, karena nggak dikasih tahu ya, ini dia senyawanya apa, berarti anggapnya non elektrolit. Karena nggak dikasih tahu apapun senyawanya kan. Berarti kalau delta P rumusnya P derajat kali XT. Oh iya, berarti itu tinggal 31,8 kali 0,3 ya, Kak? Betul.
Karena XT tambah XP sama dengan 1. Berarti kalau di XT-nya kita cari, XP-nya 0,7, berarti XT-nya 0,3. 3. Berarti tinggal masukin 31,8 kali 0,3. Udah Kak, yang ini kan 9,54. Ya. Coba lagi. Nomor 12. Boleh nomor 12. 12. Kak itu sama Kak, titik didiam atau titik beku ini rumusnya. Nah, sekalian deh saya kasih materi dulu ya. Saya selesai materi 2 lagi ya. Biar nanti tinggal latihan-latihannya banyak, enak. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Lambalnya delta TF. Jadi delta TF itu M dikali KF. Sama dikali I jika dia elektrolit. Kalau nggak elektrolit nggak usah pakai I ya. Ini molalitas sama gram per mr kali 1000 per P. KF ini kalau dia air nilainya 1,86. Nah, ini delta TF itu penurunan titik beku ya. Itu. Nah, terus TF larutan itu sama dengan TF pelarut dikurang delta TF. Ini pasti nilainya ntar negatif. Titik beku larutan itu pasti negatif karena titik beku air itu nilainya selalu 0 derajat Celcius. Silahkan catat dulu yang ketiga. Udah Kak? Oke. Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah
tekanan osmotik. Nah, lambangnya pi ya. Kayak kalau di MTK itu lambang yang 22/7 itu tuh. Jadi Oke. pi sama dengan M besar ya, molaritas, kali R, kali T, kali I jika di elektrolit. Nah, molaritas itu rumusnya gram per mr kali 1000 per V, volume, mililiter ya. Kali R itu 0,082, ini gas ideal. Nah, kalau T ini suhu alias satuannya Kelvin. Nah, ini tekanan osmotik. Gitu. Nah, silakan catat dulu. Ini emang angkanya kayak gini, Kak. Iya, Jadi nggak berubah itu. nggak berubah. Rumusnya gitu doang. Udah, Kak. Nah, berarti bisa nyambung ke nomor yang tadi. Nah, ke nomor 12 ya. 12. 12 saya tarik aja deh biar nggak kelihatan banyak penuh.
Kayak ini pakai cara yang ketiga ini ya, Kak? Ya. 2 dan 3. Ada titik beku, ada titik didih kan itu. Oh iya. Nah, ini UTBK kayak begini. Jadi 2 subbab dijadiin 1, 2 cara dijadiin 1. Kalau glukosa MR-nya 18 ya? MR 180. Oh, 180. Ya. C6H12O6. Nah, cara nyarinya berarti tinggal 6 kali 12 ditambah 12 ditambah 6 kali 16. Kalau belum hafal, bisa kamu lihat di tabel periodik nilai nomor massa namanya. Kak, ini nomor berapa sih tadi, Kak? 12 kan? 12 ya, betul. Tapi MR ini nggak ada ya? Nah, coba gimana di otak-atik? Bisa nggak? Kalau udah nyerah baru saya bahas. Oke. Di sini kamu berpikir dulu. Kalau dengerin saya ngomong terus mah enak-enak aja, manggut-manggut dong. Oh gitu, oh gitu. Nah kan mahalnya itu adalah memecahkan soal dan masalah. Kalau udah ngitungnya mah semua orang pasti bisa. Tinggal kamu tahu jumlahin nih, kali ini gampang. Mencahinnya itu loh, dari cerita atau dari konsepnya itu bagaimana gitu kan. Next. Oh,
Nah, saya dapatnya min 7, Kak. Oke, kita cek ya. Mendidih pada suhu. Nah, berarti kan delta TB itu M kali KB. Di sini udah ada nilai mendidih. Berarti untuk mencari delta TB-nya tinggal 100,13 dikurang 100 ya nggak? Molalitasnya kita belum tahu, dikali KB-nya 0,52 ya. Berarti M-nya 0,13 dibagi 0,52 berapa? 4. 4. 4, Kak. Hah? Iya, 4. 4. Nah, berarti Oh iya, coba 4 benar. Iya, betul. 4. Berarti delta TF M dikali KF. Berarti 4 dikali kali KF-nya 1,86. 1,86 berapa? 7,4. 7,44. Coba saya hitung. Nah, saya hitung dulu. Terus nanti tinggal dikurang kan, Kak? 0 kurang. Ini 0,13 bagi 0,52 itu 0,25 seperempat, bukan 4. Tunggu. Ini seperempat juga. Oh, saya baginya kebalik berarti, Kak. 0,52. Ini hasilnya 0,465. Kayak saya curiga kok angka kecil bagi angka gede kok hasilnya gede banget. Nah, berarti TF-nya tinggal TF pelarut dikurang delta TF. Jadinya 0 dikurang 0,465. Jadi hasilnya min. Nah, C jawabannya. Gue, Kak, lagi nyatet. Santai. Yang penting kamu paham, setiap kita pertemuan kamu paham gitu, ada yang benar-benar nyangkut gitu. Iya. Buat apa kita belajar banyak lebar segala macam tapi nggak ada yang nyangkut kan nggak ada gunanya. Tadi kebalik di ini doang. Ya, pembaginya. 0,13 itu. Tuh. Per kamu ya? Duduk. Duduk. Udah, Kak. Ya.
Coba nomor 17. 17. Nah, itu bisa dulu. Coba deh, Kak. Nah. Tempat tidur yang mana yang satu di bawah, yang satu di bawah. Coba dulu ya, bentar ya. Saya ke kamar mandi Iya, dulu Kak. bentar ya. Lalu plastik besek juga.
Dapat ya? Belum, Kak. Nggak. Coba dulu. Kak, yang rumus yang di elektrolit itu yang L itu apa, Kak? Di elektrolit. Ah, Di elektrolit maksudnya L gimana? Oh, alfa. oh itu alfa. Ah, Alfa itu derajat ionisasi. Nah, ini ada nilainya nih 0,8. oh ini yang alfa min 1 kali apa ini, Kak? I Ah, ah, misalkan I sama dengan 1 plus 1. N-1 kali alfa. Oh, Alfa ini derajat ionisasi. Itu. Kalau N itu adalah koefisien. oh. Kali 2. Kali I. Kak, tinggal yang ini aja, Kak. Tinggal dikali I-nya doang. Oke, kita coba ya. Ya. Tekanan osmotik berarti pi ya. Pi. Nah. M kali R kali T kali I ya. Iya. Jadi tekanan osmotiknya itu yang dicari ya kan. Molaritas itu kan gram per ml. Gram per ml itu berarti kan mol ya. 0,01 kali 1000 per volumenya 500 kali 0,082 kali suhunya Kelvin ya, jadi ini ya. Oh, 273 tambah 27. Ya tadi kan suhunya Kelvin saya tulis. Kali I-nya. Nah, I-nya kita cari juga sekalian. 1 plus N-nya. Ini magnesium klorida. MgCl.
MgCl2. Ini kalau dipisah Mg2 plus tambah 2Cl min. 1 tambah 2 berarti 3 ya. Berarti 3 dikurang 1 kali alfa. Alfanya berapa? 0,8 ya. Berarti 2 kali 0,8. 2,8 ya? 1,6. Oh iya. 2 kali 0,1,6 ya. Berarti 1 tambah 1,6, 2,6. Coba dicari berapa hasilnya. Kak, berarti yang kayak Mg2 plus itu diapalin berarti ya? Ini sebenarnya kenapa di sini plus 2? Karena dia golongan 2A. Ini menyangkut ke bab ikatan kimia. Jadi kalau golongan jadi kalau golongan 1A, 2A, 3A, maka muatannya plus 1, plus 2, plus 3. Kak. Nah, maaf kenapa? Kak, ini Kak, ininya apa? Layarnya Kak, keluar. Oh, keluar tuh. Bentar. Oh. Bentar. Nah, muncul nggak? Iya, muncul Kak. Jadi kalau 1A, 2A, 3A, plus 1, plus 2, plus 3. Kalau dia 5A, 6A, 7A, min 3, min 2, min 1. Maka kenapa Cl ini min 1? Karena di golongan 7A. Nanti babnya ada di ikatan kimia. Makanya pegangan orang kimia harus tabel periodik. Nah, ada golongan-golongan itu 1A, 2A, 3A. Iya. Kali 2,6. Waduh. Kak, saya dapatnya 1,2792. Ya udah yang mendekati 12,48. Kan cuma beda Lumayan jauh desimal. ya itu. 1,2792. Hmm. Ya berarti salah ngitung kali ini, makanya di sini juga nggak ada jawabannya kan? Iya. Ya lagi-lagi bimbel mau sekelas Inten pun juga kadang-kadang nyetaknya juga masih salah. Tapi ya ambil aja 2 angka aja 1,2. Kan sama-sama 1,2. Kalau dulu zaman kertas itu selalu ada 1-2 nomor yang nggak ada jawabannya. Entah sengaja dibikin soalnya gitu, apa mungkin salah ngetik dari pihak lembaga itunya kan, UTBK-nya gitu kan. Kalau yang komputer saya nggak tahu, karena komputer kan langsung anak yang ngerjain. Kalau kertas dulu boleh dibawa pulang soalnya. Itu, jadi kita bisa langsung hitung skornya. Itu kalau salah nggak dikurangin kan? Kalau sekarang nggak ada dikurangin. Kalau zaman kertas ada.
Kak, udah Kak? Udah. Paling kita ngajarin sisa-sisanya nih ya. Sisanya kayak nggak ada hitungan, teman teori-teori doang. Yang agak besar itu nggak ada, jadinya kayak gitu. Dia nggak gede. Nah, kayak nomor 18. Yang mempunyai tekanan osmotik paling besar, berarti cari elektrolit. Yang tadi saya bilang, ini udah pasti bukan elektrolit. Ini pasti bukan elektrolit. Jadi tinggal KI. Ya. KI. AlCl3 sama CaSO4. Nah, kalau CaSO4 itu Ca2+ ditambah SO4 2-. Kalau Ki, K+ ditambah I-. Kalau AlCl3 berarti Al+3 ditambah 3Cl-. Gitu ya. Nah, ini berarti 1 tambah 1 kan? Ini 2. Ini 1 tambah 1, ini juga 2. Kalau ini 1 tambah 3. Nah, jadi kapus. Itu yang putih aja Kak. Nah, ini Ki kan K+ tambah I-, ya kan? Kalau ini berarti Al+3 tambah 3Cl-. Ini Ca2+ tambah SO4 2-. Ini 1 tambah 1 2. Ini 1 tambah 3 4. Ini 1 tambah 1 2. Berarti yang paling gede 3 kan? 4 ya. Berarti C jawabannya. Kalau yang B sama D itu nggak bisa dihitung ya Kak? Iya, karena dia non elektrolit, nggak bisa dipisah. Yang bisa dicatat ya? Dikit lagi Kak. Nih, dikit lagi soalnya tuh. Udah Kak. Lanjut lagi nomor 15. Memiliki titik beku tertinggi sama, cari yang elektrolit ya. Ini non, berarti ini tinggal dipisah 2Al3+ tambah SO4 2-. Ini Fe3+ tambah 3Cl-.
Ini 2Na plus tambah SO4 2 min. Kalau KBr, K plus tambah BR min. Berarti yang paling banyak mana nih koefisiennya? Ini 3 SO4 2 min. Berarti jawabannya yang B Yang ya? 2L. Yang B, yang Iya, 2L 3 plus ya. FE itu 1 ya, Kak? F F FE itu plus 3. Ya itunya 1 koefisiennya. Makan. Ini masih ini. Ya, Kak? Udah. Yang nomor 9 betul semua ya. Tekanan uap larutan, titik didih larutan, titik buka larutan, tekanan osmotik larutan ya. Sifat koligatif ya. Terus semua ntar kalau di UTBK suka ada kayak gini nih. Jadi 1, 2, 3, 4 betul semua. Itu E jawabannya. Ini koligatif ini cuma ada 4 ini doang ya, Kak? Iya, Ada- betul. Betul. Nih. Jangan. Ini. Gimana? Ada pertanyaan nggak deh kira-kira? Belum, Kak. Tapi bisa. Insya Allah, Kak. So, oke. Gimana? Apa cukup kira-kira? Nanti kalau ada yang bingung WhatsApp aja, boleh. Iya. Cukup kali ya? Ya, cukup. Oke deh. Thank you ya. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, yuk sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.